Ada satu topik yang selalu bikin banyak orang kayak nyimpen rasa penasaran tapi nggak pernah berani ngomong keras-keras. Kenapa sih? Di tanah kita sendiri banyak banget orang Tionghoa yang kelihatannya lebih sukses dibanding pribumi. Mulai dari bisnis gede toko emas elektronik sampai jadi konglomerat. Nama-nama mereka muncul di daftar orang kaya Indonesia. Tiap kali ada yang ngomong soal ini, suasananya mendadak jadi sensitif. Ada yang bilang karena mereka rajin, ada juga yang nyeletuk soal privilege keluarga. Tapi ada juga yang cuma diem takut dibilang rasis. Padahal, lu tahu sendiri fakta di lapangan memang banyak nunjukin kalau etnis Tionghoa di Indonesia sering banget identik sama kata sukses. Gue nggak di sini buat nyalain siapapun. Nggak juga buat bikin stereotip makin tebal. Gue di sini karena ada rasa penasaran yang sama kayak lu. Karena di balik kesuksesan itu selalu ada cerita budaya dan cara berpikir yang beda. Dan kalau lu mau jujur, bukankah kita semua pengen tahu apa sih yang sebenarnya bikin mereka bisa melesat sejauh itu? Gue pengen kita bongkar bareng-bareng pola yang bikin banyak orang Tionghoa sukses di negeri ini. Bukan biar kita iri atau nyinyir, tapi biar kita ngerti. Biar kita bisa belajar kalau memang ada hal-hal baik yang bisa kita tiru. Karena lu nggak mungkin bisa main di level yang sama kalau lu bahkan nggak ngerti aturan mainnya. Video ini bakal ngebahas dari akar. Dari sejarah budaya pola asuh sampai mindset yang mungkin beda banget sama kebanyakan orang pribumi. Lu bakal lihat sisi lain yang jarang banget dibahas. Karena di dunia sekarang lu nggak bisa lagi cuma ngandelin semangat doang. Lu harus ngerti pola cara kerja orang-orang yang udah duluan berhasil dan gimana lu bisa adaptasi tanpa harus kehilangan jati diri lu. Gue janji, video ini nggak bakal cuma bikin lu mikir, tapi juga bikin lu punya sudut pandang baru. Bukan soal siapa lebih hebat, tapi soal apa yang bisa bikin kita semua naik level bareng. Jadi kalau lu pengen dapet insight yang nggak cuma di permukaan, lu stay di sini. Kita kulik bareng kenapa banyak orang Tionghoa yang sukses di tanah kita dan apa aja yang bisa kita pelajari buat jadi lebih kuat, lebih siap, dan lebih paham cara main di dunia yang makin kompetitif. Kadang orang bilang topik kayak gini tuh sensitif, tapi kenyataannya rasa penasaran orang nggak pernah mati. Apalagi waktu ngelihat tetangga yang bisnisnya laris atau punya toko kelontong yang udah turun-temurun tetap rame walau ekonomi lagi susah. Banyak yang mikir kenapa sih mereka bisa stabil banget sementara orang lain jatuh bangun. Waktu kecil gue punya temen di kompleks, namanya Willy. Orangnya kalem senyum mulu tapi keluarganya punya toko sembako yang selalu rame. Gue sering main ke tokonya bantu masukin telur ke plastik, hitungin mie instan sambil ngemilin permen. Gue inget banget satu hal, bokapnya Willy selalu bilang ke dia, lu harus rajin jaga toko, kalau belum bisa dagang minimal belajar senyum sama orang. Sesimpel itu. Tapi ternyata impactnya gede banget, karena di tiap senyum ada harapan biar pelanggan balik lagi. Ada cara ngebangun relasi, ada kebiasaan untuk selalu kelihatan siap, bahkan kalau di rumah lagi banyak masalah. Di keluarga mereka bisnis tuh bukan cuma soal cari untung, tapi soal harga diri, soal bisa bertahan apapun kondisinya. Nggak ada cerita males-malesan nunggu nasib baik. Mereka percaya kalau mau hidup aman, lu harus pegang kendali sendiri. Gue mulai sadar banyak keluarga Tionghoa punya pola pikir kayak gitu. Mereka belajar dari sejarah panjang, dari rasa takut nggak punya pegangan, dan dari trauma masa lalu waktu pernah dianggap minoritas yang harus selalu waspada. Itulah yang bikin mereka tumbuh dengan mental siaga. Buat mereka sukses bukan buat gaya-gayaan, tapi semacam perlindungan. Semacam tabungan kalau sewaktu-waktu kondisi sosial politik berubah. Karena mereka udah pernah ngalamin gimana rasanya disalahin waktu keadaan kacau. Sementara banyak orang pribumi, termasuk gue dulu, sering kejebak di mindset yang penting cukup. Bukan salah siapa-siapa. Kadang karena lingkungan ngajarin kita buat nerima aja apa adanya asal nggak bikin ribet. Yang penting bisa makan, bayar kontrakan, dan sesekali jalan-jalan. Nggak semua begitu, tapi secara budaya ada gap cara mikir. Satu pihak kejar rasa aman dengan usaha ekstra keras. Pihak lain sering lebih pasrah karena percaya hidup bakal ngalir aja. Gua nggak bilang satu lebih baik, tapi kalau lu lihat dari kacamata mentalitas jelas ada pola yang berbeda. Dan pola ini yang bikin orang Tionghoa kelihatan lebih ngotot jaga bisnis, lebih waspada, dan lebih disiplin sama duit. Dan kadang kita yang di luar lingkaran itu malah salah paham, bilang mereka pelit, terlalu tertutup, atau terlalu kaku. Padahal itu semua muncul dari rasa takut kehilangan apa yang udah mereka bangun susah payah. Itulah kenapa topik ini penting banget dibahas. Bukan cuma soal angka rekening, tapi soal rasa aman, rasa diterima, dan gimana manusia ngejaga martabatnya di tanah sendiri. Karena ujung-ujungnya, lu pasti juga pengen punya hidup yang lebih stabil, lebih aman, dan lebih siap menghadapi apapun yang datang. Kalau lu lihat sejarah panjang orang Tionghoa di Indonesia, mereka tuh hidup dengan satu prinsip. Jangan pernah kasih hidup lu sepenuhnya di tangan orang lain. Karena masa lalu mereka di sini nggak selalu mulus. Mereka pernah dianggap asing, pernah disudutkan, dan bahkan beberapa kali jadi sasaran kalau suasana politik lagi panas. Makanya, banyak keluarga Tionghoa nanemin mindset dari kecil. Kalau lu mau aman, lu harus punya pegangan sendiri. Dan pegangan itu sering banget bentuknya bisnis. Karena bisnis ngasih mereka ruang buat ngatur hidup sendiri, nggak terlalu tergantung sama orang lain, dan punya kontrol lebih kalau tiba-tiba keadaan berubah.
Ada satu kutipan dari Confucius yang menurut gue kena banget buat ngejelasin cara pikir mereka. The cautious seldom err. Hati-hati bukan berarti penakut, tapi mereka maunya siap buat semua kemungkinan biar nggak gampang kejebak. Selain itu ada hal lain yang bikin mereka beda. Lu pasti sering dengar soal jaga nama baik keluarga. Buat banyak orang Tionghoa, nama keluarga itu kayak brand yang harus dijaga mati-matian. Kalau sampai malu, itu bukan cuma malu lu doang, tapi malu satu marga. Jadi reputasi bukan sekadar soal diri sendiri, tapi soal harga diri keluarga. Gue pernah baca kata-kata Jack Ma, founder Alibaba, dia bilang, "Today is hard, tomorrow will be worse, but the day after tomorrow will be sunshine." Buat banyak orang Tionghoa, hidup tuh emang keras dan gak ada jaminan besok bakal lebih mudah. Tapi mereka percaya kalau lu jalan terus suatu saat bakal ada titik terang. Selain rasa waspada, ada juga budaya hemat. Ini yang sering disalahartikan. Banyak yang bilang mereka pelit, padahal bukan soal pelit. Mereka percaya duit harus dijaga biar punya cadangan buat hal-hal yang nggak terduga. Apalagi mereka udah punya memori kolektif soal masa-masa krisis. Sementara banyak orang pribumi tumbuh dengan pola pikir rezeki nggak kemana. Ini bukan salah siapa-siapa karena budaya kita emang ngajarin legowo. Tapi kadang legowo bikin orang terlalu pasrah dan nggak seagresif orang Tionghoa yang rela jungkir balik demi masa depan. Gue pernah ngobrol sama salah satu mentor bisnis gue yang juga keturunan Tionghoa. Dia bilang, kita boleh kecil hari ini asal punya mimpi besar besok. Yang penting jalanin pelan tapi konsisten. Dan pola itu kerasa banget. Mereka nggak buru-buru pamer. Mereka ngumpulin modal sedikit demi sedikit. Usaha kecil mereka dikelola serius dan dicatat tiap sen yang keluar masuk. Dari sanalah bisnis mereka pelan-pelan gede. Selain kerja keras, ada satu hal yang menurut gue penting. Mereka punya kebiasaan mikir jangka panjang. Buat banyak orang Tionghoa, bisnis bukan cuma soal cari untung cepat. Mereka mikir soal warisan buat anak cucu. Bukan cuma harta, tapi juga sistem, cara kerja, sampai relasi. Itulah kenapa mereka kelihatan lebih disiplin. Mereka nggak asal ngeluarin duit. Kalau bisa dapat lebih murah, mereka cari cara. Kalau bisa bikin sendiri, mereka belajar. Semua demi satu hal, stabilitas jangka panjang. Tapi bukan berarti pribumi nggak bisa kayak gitu. Perbedaan kita ini cuma di pola pikir. Karena kalau lu mau main di level yang sama, lu juga harus mulai belajar mikir jauh ke depan dengan belajar sabar dan nggak cepat puas. Jadi kalau mau nyari rahasia kenapa banyak orang Tionghoa sukses, jawabannya nggak sesimpel mereka lebih pintar atau mereka lebih kaya dari lahir. Banyak yang lahir biasa aja, tapi mereka punya satu hal, yaitu pola pikir yang bikin mereka nggak gampang nyerah, nggak gampang puas, dan selalu siap buat segala kemungkinan. Dan itu yang sebenarnya bisa banget kita pelajari. Sekarang kita ngomongin hal yang paling penting. Gimana lu bisa nyerap pola pikir yang bikin banyak orang Tionghoa sukses tanpa harus kehilangan jati diri lu? Karena percuma tahu wawasannya kalau nggak dijalanin. Gua nggak bakal bilang lu harus tiba-tiba jadi orang lain. Tapi ada beberapa hal simpel yang bisa lu terapin biar lu juga punya pondasi yang lebih kokoh. Pertama, biasain disiplin sama duit. Banyak orang Tionghoa nggak gengsi catat pengeluaran receh. Dari beli kopi sachet sampai bayar parkir semuanya dicatat. Bukan karena pelit, tapi biar tahu kemana duit lari. Karena kalau lu nggak nyatet, lu nggak pernah tahu duit lu habis kemana. Gue inget banget ada mentor bilang, orang gagal bukan karena penghasilannya kecil, tapi karena mereka nggak ngerti kemana duit mereka pergi. Kedua, lu harus belajar mikir panjang. Bukan berarti lu nggak boleh seneng-seneng sekarang, tapi lu harus punya plan. Banyak orang Tionghoa rela nahan gaya hidup biar punya modal. Mereka mikir 5-10 tahun ke depan, bukan cuma sebulan ke depan. Jadi kalau lu dapat rezeki lebih, jangan langsung habis buat beli barang yang cuma buat dipamerin. Sisihin dulu buat investasi, buat modal, atau buat jaga-jaga kalau keadaan berubah. Karena dunia sekarang tuh nggak ada yang pasti. Ketiga, lu harus bangun relasi. Banyak bisnis orang Tionghoa tumbuh karena mereka jago jaga hubungan. Mereka nggak asal jualan tapi pinter deketin orang. Lu bisa mulai dari nanya kabar bantu kalau temen lagi susah atau sekadar kirim hampers waktu lebaran. Ini kelihatan sepele tapi bikin orang inget. Dan kalau orang udah percaya sama lu, mereka bakal loyal. Keempat, jangan takut mulai dari kecil. Banyak bisnis gede hari ini dulunya cuma gerobak dorong lapak kecil atau toko 3x3 meter. Yang penting mulai dulu. Lu nggak harus punya modal miliaran. Mulai aja dari hal kecil yang lu kelola serius dan konsisten. Karena kalau lu nunggu sempurna, lu nggak akan mulai-mulai. Dan terakhir, lu harus siap kerja lebih keras dari orang lain. Banyak orang Tionghoa kerja 12-14 jam sehari. Mereka nggak hitung jam. Tapi mereka memprioritaskan tujuan yang jelas. Bukan berarti lu harus ngorbanin hidup lu. Tapi kalau lu mau hasil beda, lu nggak bisa kerja yang biasa-biasa aja. Intinya dari semua ini, bukan ras yang bikin sukses, tapi cara mikir, cara nyiapin masa depan, dan seberapa tahan lu ngejalanin prosesnya. Lu nggak harus lahir dari keluarga Tionghoa buat punya mentalitas kayak mereka. Semua bisa lu pelajari asal lu mau. Gue percaya banget setiap orang punya peluang yang sama buat naik level. Tinggal lu siap apa nggak buat belajar cara mainnya. Gue tahu topik ini nggak ringan. Banyak orang ngerasa sensi kalau ngomongin kenapa orang Tionghoa kelihatan lebih sukses. Tapi justru karena itu gue makin yakin kita harus berani buka mata. Biar nggak selamanya ngelihat mereka kayak misteri atau malah jadi bahan kecemburuan. Karena kalau lu perhatiin baik-baik, semua hal yang bikin mereka sukses itu hal yang manusiawi. Mereka orangnya disiplin, mereka tahan banting, mereka selalu pikir panjang, dan mereka nggak gengsi mulai dari bawah. Nggak ada sihir, nggak ada shortcut, semuanya bisa dipelajari. Yang bikin beda cuma satu, yaitu mentalitas.
Mereka jalanin hidup kayak lagi main catur. Mereka selalu mikir 3 langkah ke depan, bukan cuma mikir gimana caranya happy hari ini. Mereka rela tahan diri demi tenang di kemudian hari. Gue suka banget sama kata-kata Sun Tzu, di tengah-tengah kekacauan, ada juga kesempatan. Buat banyak orang, Tionghoa kaos itu bukan alasan berhenti, justru jadi alasan makin keras buat cari peluang. Dan itu mindset yang bikin mereka selalu siap walau kondisi jungkir balik. Gue mau lu inget satu hal, kita boleh lahir dari background yang beda, tapi kita punya peluang yang sama buat bikin hidup kita lebih besar. Karena hidup tuh bukan soal siapa lahir di keluarga siapa, tapi siapa yang mau belajar dan gak gampang nyerah. Jangan mau keburu patah mental cuma karena mikir orang lain lebih beruntung. Karena kebanyakan orang sukses juga pernah mulai dari tempat yang biasa-biasa aja. Mereka pernah dihina, diragukan, dan dianggap nggak bakal bisa apa-apa. Tapi mereka jalan terus. Gue pernah baca kata-kata Nelson Mandela, "It always seems impossible until it's done." Kadang emang semua kelihatan susah banget di depan mata. Tapi begitu lu jalanin sedikit demi sedikit, lu bakal kaget sejauh apa lu bisa melangkah. Jadi kalau lu lagi ngerasa kecil atau ngerasa dunia unfair, ingat ini. Yang bikin lu kalah bukan kondisi lu sekarang. Tapi kalau lu berhenti belajar. Karena ilmu pola pikir dan mentalitas itu hal yang bisa lu bentuk sendiri. Kalau orang lain bisa, lu juga bisa. Bukan buat ngalahin siapa-siapa, tapi buat ngasih diri lu rasa aman, rasa percaya diri, dan kebebasan lebih besar buat ngatur jalan hidup lu. Dan ini quote yang pengen gue titipin buat lu bawa pulang. Nggak semua orang lahir punya keunggulan, tapi setiap orang bisa ngelatih mental pemenang. Gue tahu topik kayak gini bisa bikin banyak orang mikir ulang soal cara mereka ngejalanin hidup. Dan gue harap setelah lu nonton video ini, lu nggak cuma berhenti di rasa penasaran, tapi bener-bener kepikiran buat ngelakuin sesuatu. Jadi mulai sekarang, apapun kondisi lu punya pilihan. Mau diam di tempat atau mulai belajar cara main yang bikin lu lebih kuat. Bukan buat ngerasa lebih hebat dari siapapun, tapi buat ngasih diri lu peluang yang lebih besar. Gue pengen lu tulis di kolom komentar apa hal yang paling lu dapet dari video ini. Atau hal apa yang pengen lu ubah dari cara lu ngejalanin hidup. Karena kadang, nulis itu bikin kita lebih sadar sama apa yang mau kita lakuin. Dan kalau lu rasa video ini bermanfaat, jangan pelit buat share ke temen-temen lu. Siapa tahu ada yang lagi stuck dan butuh perspektif baru. Gue juga pengen tahu topik apa lagi yang lu pengen gue bahas. Karena dunia ini terlalu luas buat kita berhenti belajar. Gue mau bikin channel ini jadi tempat lu dapet insight yang nggak cuma bikin lu mikir, tapi juga bikin lu berani ngelangkah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya biar lu nggak ketinggalan video-video selanjutnya. Karena gue janji, gue bakal bawain topik-topik yang lebih dalam, lebih real, dan pastinya relate sama kehidupan lu sehari-hari. Akhir kata, sampai jumpa di langkah kedua. Meski kecil, selalu lebih bermakna daripada tidak pernah melangkah sama sekali.